Hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Jangan debat sama Pak Mahfud atau sama Pak Ganjar. Sama Mas Seno aja mungkin dia itu sudah KO, udah keok gitu ya. Ayo, Mas Gibran, saya Frit Alorboy menantang Anda debat di mana dan kapanpun saya layani. Anda berani? Saya tunggu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, kali ini gua mau membahas lagi berita yang masih sangat anget sekali dan sangat ramai sekali ya digandrungi oleh pada masyarakat Indonesia kali ini, di mana KPU sengaja menghilangkan atau merubah debat cawapres tahun ini guys. Nah sebenarnya nih ya, gue jelasin dulu sedikit ya. Sebenarnya KPU bukan menghilangkan guys, tapi merubah formatnya, yang mana dahulu cawapres itu hanya hadir sendiri dan sekarang didampingi oleh capresnya. Tapi yang jadi masalah di sini gini guys, capresnya ini boleh bicara atau tidak ketika cawapres diberi pertanyaan. Nah takutnya nantinya cawapres ikut bicara juga, jadi kan nggak seru gitu ya. Kualitasnya jadi terganggu dong tentu, karena kita menginginkan cawapres juga bisa memberikan gagasan untuk 5 tahun ke depan. Nah coba kita lihat ya dari kompas.com. Gibran Raka Buming Raka mengaku bakal mengikuti keputusan KPU soal format debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Pernyataan itu dikatakan Gibran ketika ditanya terkait keputusan KPU mengubah format debat Capres-Cawapres. Nih ya, kata Bang Gibran, ya saya mengikuti keputusan KPU. Ya tentu dong, tentu mengikuti mah tentu pasti. Tapi maksudnya tanggapan kalau misalnya formatnya dirubah gimana, harusnya kan ya menanggapi gitu ya. Tapi ini ya dia ngikut ngalir aja, oke lah kalau gitu. Coba kita lihat ya dari sisi KPU-nya sendiri gimana coba. Hanya saja proporsinya bicara itu yang berbeda. Pada saat debat capres maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak ya. Ketika debat cawapres maka proporsinya cawapres juga yang lebih banyak. Mengapa dua-duanya harus hadir? Ini juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa beliau berdua masing-masing pasangan calon kan teamwork antara capres dan cawapres, sehingga kemudian supaya publik makin yakin lah. Tanggapannya cukup lumayan masuk ya guys. Jadi biar lebih erat gitu guys. Kita juga melihatnya biar terlihat seperti kompak gitu guys. Ya memang harusnya harus kompak juga. Oke guys, tapi karena adanya pernyataan dari KPU seperti itu yang merubah formatnya, sehingga membuat banyak masyarakat juga ingin campur ikut memberikan aspirasinya ya, bahkan berkomentar ya. Ada yang pedas, ada juga yang biasa-biasa aja. Nah ini beberapa ada gua ngeliat dari TikTok ya, gua tampilin di sini. Oke guys. Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy selaku Ketua Umum Relawan API dan Beta Manis. Kali ini saya mau menantang debat dengan Mas Gibran soal hasil survei bilang intelektual Gibran lebih unggul daripada Pak Mahfud dan Caimin. Silakan baca di Fajar. Terus sehingga Bang Gay sekali. Ntar dulu nih, gue yakin nih si abang ini jengkel banget gitu ya, karena dia ngeliat surveinya kok. Coba kita ikut ya. Merekomendasikan agar Mas Gibran berdebat dengan anaknya Pak Anies. Itu yaitu Mbak Mutia. Mbak Mutia. Kalau memang Mas Gibran itu pintar, intelektual, lebih unggul dari wapres lain, calon wapres lain, atau yang lain-lainnya, ayo Mas Gibran, saya Frit Alorboy menantang Anda debat. Adu gagasan, adu kecerdasan, adu kemampuan, adu intelektual. Di mana dan kapanpun saya layani. Jangan hanya di media sosial mengatakan bahwa Anda itu intelektual, tapi mari kita buktikan secara langsung di lapangan. Jangan cuma kita berretorika mengatakan bahwa Anda itu pintar, intelektual atau lainnya, tapi mari kita buktikan. Kapan Mas Gibran satu meja dengan saya, kita berdua adu gagasan. Apakah Mas Gibran itu lebih berkualitas, lebih cerdas, lebih unggul, lebih intelektual dari saya atau teman-teman saya yang lain?
Sebelum berhadapan dengan Mbak Mutia atau Caimin atau Pak Mahfud, saya dulu, Frit Alorboy, yang pingin menantang dengan Anda. Anda berani? Saya tunggu. Jangan hanya merasa diri hebat, benar, atau lainnya di media sosial. Tapi mari, kita dua duduk satu meja, tatap muka, kita beradu gagasan. Gagasan terkait dengan kepemimpinan, gagasan terkait dengan bangsa ini, wawasan kebangsaan, atau apa saja yang menjadi aspirasi dari para rakyat. Saya tunggu Mas Gibran. Oke? Kalau memang Anda hebat, pintar, barulah Anda bisa dinyatakan pemimpin intelektual. Sekian dan terima kasih. Frit Alorboy. Mantap. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Frit Alorboy. Tapi gini guys, kalau Bang ini mau ngajakin debat, nggak mungkin lah diladenin ya, sekelas Gibran gitu kan. Jadi ya seharusnya Bang ini juga kasih kritikan aja sih sama Bang Gibran gitu kan. Tapi ya oke lah, itu mungkin aspirasi dari dia ya, itu bentuk dari emosionalisnya si Bang Boy ini ya. Ya mungkin saja, semoga saja didengar gitu. Oke, kita next ke video selanjutnya. Ini ada juga Persiapan debat dong Mas. Ya siap. Assalamualaikum. Ini Gibran ditanya masalah debat ya. Jangan debat sama Pak Mahfud atau sama Pak Ganjar. Sama Mas Seno aja mungkin dia itu sudah KO, udah keok gitu ya. Apalagi sama Pak Mahfud sama Pak Ganjar gitu. Terus ini KPU mau merubah-rubah masalah debat ini. Coba debat itu diadakan kayak 2019. Itu masyarakat biar bisa menilai mana calon pemimpin yang bisa menata negara, yang cerdas dan yang pintar gitu loh. Ini kenapa mau dirubah-rubah lagi sama KPU? Kemarin sudah MK merubah ya kan batas usia. Sekarang KPU, ada apa dengan negara kita ini gitu loh. Daripada bikin resah masyarakat gitu. Mendingan 02 itu langsung dilantik gitu aja sudah selesai, enggak usah diadakan pemilu. Ya. Itu sudah aman negara ini malah. KPU telah mengeluarkan peraturan yang menghilangkan sesi debat khusus bagi kandidat calon wakil presiden. Peraturan KPU ini langsung menuai kekecewaan dari masyarakat dan juga semakin membangun kecurigaan masyarakat akan netralitas dari KPU. Untuk kepentingan siapa sebenarnya peraturan ini dibuat dan ditetapkan? Karena salah satu fungsi dari KPU adalah menyelenggarakan debat pemilu yang tujuannya adalah untuk memberikan kita, rakyat, kesempatan seluas-luasnya untuk mendengar dan memahami program dari tiap calon. Dan yang paling penting adalah untuk memberikan kesempatan bagi rakyat untuk bisa menilai kemampuan dari capres dan juga cawapres secara individu. Karena cawapres bukan sekedar ban serep, karena yang akan dicoblos rakyat adalah capres dan cawapres. Kalau undang-undang mewajibkan capres untuk memiliki cawapres, maka wajib pula untuk diadakan sesi debat khusus bagi cawapres. Kalau cawapres tidak penting, maka tidak mungkin konstitusi diacak-acak demi untuk meloloskan seorang Gibran. Lalu kenapa untuk pemilu 2024 ini seakan KPU menghalangi akses rakyat untuk bisa menilai cawapres secara objektif dan individual? Wahai KPU, kami sudah dapat menilai kapabilitas cawapres dari nomor urut 1 dan 3. Tapi kami sama sekali tidak bisa menilai kemampuan dari cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Karena Gibran tidak pernah mau datang ke acara debat yang diadakan oleh institusi yang isinya adalah warga intelektual. Jadi rakyat sama sekali tidak bisa mengukur intelektual dari Gibran. Gue pikir akan percuma untuk berharap lebih banyak kepada KPU, karena begitulah KPU. Maka selanjutnya, gue sebagai rakyat yang peduli dengan nasib bangsa ini, gue mau meminta dengan hormat kepada para mahasiswa, kampus, universitas, dan institusi intelektual lainnya untuk tolong culik semua cawapres dan kuliti mereka semua dengan pertanyaan kritis kalian. Jika KPU tidak bisa diharapkan, maka kalianlah para kaum intelektual, harapan kami satu-satunya.
Jika lagi-lagi Gibran Rakabuming Raka tidak hadir, maka cukuplah bagi kami untuk membuat kesimpulan bahwa Gibran tidak memiliki intelektualitas yang cukup untuk dipilih oleh rakyat. Salam semangat antitesa 24. Mantap sekali abang satu ini, bener juga sih ya. Kita kan memilih itu kan kita harus tahu gitu ya siapa yang akan kita pilih, gitu ya. Kredibilitasnya itu gimana gitu ya, kemampuan berpikirnya gimana. Soalnya ini membangun negara yang besar ini Indonesia. Kalau cuma dibangun dengan orang-orang yang nggak ngerti apa-apa, yang cuma ngikut jadi boneka, itu kan repot gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar. Tapi memang repot sih kalau ada suatu pertandingan dan ada orang dalam yang ngikut. Maksudnya ikut serta gitu ya. Silahkan ya, aku persilahkan komentar di bawah, kasih kritikmu semua biar mantap gitu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga, dukung terus channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.